Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Trisartono dengan NIM 18650.053. Di sini saya akan mereview tugas microcontroller. Mungkin langsung saja. Hal-hal yang mengenai microcontroller. Pertama, teknik fabrikasi. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Microcontroller CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS untuk memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Hal-hal mengenai microcontroller. Arsitektur. Von Neumann arsitektur memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch instruksi dan data. Program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Harvard arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Hal-hal yang mengenai microcontroller. Instruksi CISC, Complete Instruction Set Computer, memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. RISC, Reduced Instruction Set Computer, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Memori EEPROM, Electrical Erasable Program Read Only Memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan EEPROM. Bateri Packet Up Static RAM, kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. File Programming atau reprogramming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan microcontroller tersebut untuk diprogram di tempat. OTP, On-Time Programmable. Microcontroller OTP adalah microcontroller yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input atau output. UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. OSART, Universal Synchronous atau Synchronous Receiver Transmitter, merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. SPI, Serial Peripheral Interface, merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI, Serial Communication Interface, merupakan NHK UART Asynchronous Serial Port. I2C, Bus Integrated Circuit Bus, merupakan antarmuka serial.
2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster multislave dengan deteksi tabrakan data. Analog to data conversion. Fungsi ADC adalah merupakan besaran analog, biasanya tegangan, ke bilangan digital. DAC atau digital to analog converge. Fungsi DAC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasa, tetapi sinyal input atau outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi. Interrupt merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses. Perihalnya mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Macam-macam interupsi. Maskabel interrupts. Dengan maskabel interrupts, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan maskabel interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Vector interrupts. Pada saat terjadi interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler populer 8051 Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB. Memori bawah 4K, 8K atau 16K, tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register SVR. Juga bisa mengalamati hingga 60K memori eksternal untuk data. 6805 Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi data I/O dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit, sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 byte. PIC microchip. PIC merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi, 33 instruksi untuk 16C5X. Z8 atau Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, timer, DMA, I/O hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SYN atau Async Serial Channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah salah satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menggunakan program yang kecil dan cepat. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Kompiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan NIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu kompiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan. Simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasi
mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Debugger Resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya PC. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga 8051. Mikrokontroler 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS51. Dan inilah gambaran dari blok diagram 8051. Mikrokontroler keluarga 8051. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 2 timer atau counter XTAL dan 1 dan XTAL 2, 4 port parallel input atau output, port 0, port 1, port 2 dan port 3, 5 sumber interrupt control logik in 0, in 1, T0, T1 dan serial port. Mikrokontroler keluarga 8051. Register utama akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Register R dan B. Register R dan adalah register ini digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 byte. Mikrokontroler keluarga 8051 DPC, DPTR, PC, PC atau SP. DPTR data pointer adalah salah satunya register yang dapat diakses 16 bit 2 byte di dalam keluarga 8031. PC program counter adalah alamat 2 byte yang memberitahu 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP stack pointer mampu menyimpan 8 byte 1 bit data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Mode penyelamatan immediate addressing. Mode penyelamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct addressing. Dalam mode penyelamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Indirect addressing. Mode penyelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam menyelamati suatu harga. Timer. Tiga fungsi umum yaitu menghitung waktu antara dua kejadian, menghitung jumlah kejadian itu sendiri, dan membangkitkan baud rate untuk port serial. Mungkin itu saja review kali ini dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.